Oke, jadi di sini aku mau coba tes benerin bed sector ya. Jadi hard diskku yang drive E, aku ada dua hard disk C, D sama E. Itu kebagi ke dua hard disk. Nah, yang hard disk E ku ini bed sector aku tes dari Sentinel kan. Di tes dari Sentinel ada bed sektornya sekitar 19 lah. Kalau benerin dari Sentinel itu aku nggak bisa, soalnya Sentinel kan kalau untuk pakai menu repair itu harus berbayar ya. Jadi kalau aku mau nyoba versi repair yang gratisan itu pakai buka CMD command prompt, dibuka dulu command prompt lalu diketik kita menuju ke drive-nya. Awalnya kan C, itu habis itu aku pindah ke E. Kalau udah ke E kan diketik aja CHK DSK dulu. Kalau tanpa garis miring F itu nanti cuman ngecek doang ada yang bed sector enggak. Nah, setelah dicek, setelah ditulis CHK DSK ada yang error, lalu ditulis lagi CHK DSK spasi garis miring F. Nah, setelahnya bakal ada notif ya, notif CHK DSK cannot run because the volume is in use with another process. Artinya drive E ini ada proses yang masih berjalan. Ini aku tadi baca-baca Google ya. Ini kan ada notif mau force dismount on this volume, yes or no. Ini aku tadi baca Google, kalau ketik yes nggak apa-apa sih. Dan ini aku ketik yes kan. Setelah diketik yes ke dismount yang E nya. Nah ini yang E kelihatan, yang E udah, E nya udah nggak ada, ke dismount sementara. Ini aku tinggal nunggu ini prosesnya. Nanti setelah ini aku kabarin lagi, lanjut lagi. Aku kira lama tadi, ternyata sekitar 15 sampai 20 menitan ya yang tadi. Setelah ke dismount habis itu ini masuk ke step 1. Tadi lihat kan, step 1 examining basic file system structure. Nah ini ditunggu aja, ini nggak tahu berapa lama ya, mudah-mudahan nggak lama. Ini videonya aku bikinnya aku cut ini, nanti kalau udah mau selesai aku kabarin lagi. Oke, lanjut lagi, nunggu agak lama tadi, videonya di cut sekitar 20 menitan lagi tadi. Ini file record segmen banyak yang baca nih unreadable. Ditunggu aja nanti setelah ini apa selanjutnya. Oke, dan ternyata sepertinya di CHK DSK nggak bisa, gagal kayaknya. Coba nanti ini aku restart dulu komputernya. Halo, dan akhirnya endingnya gagal di pakai CHK DSK lewat CMD, tetap nggak bisa. Biasanya sih dulu aku pernah harddiskku pernah itu bed sector aku repair pakai CHK DSK bisa, tapi yang untuk kali ini ternyata nggak bisa. Jadi kalau lewat command prompt CHK DSK belum tentu bisa ya. Harusnya sih yang itu dari Sentinel itu, tapi masalahnya aku Sentinelnya bukan yang versi Pro. Yang versi Pro itu berbayar. Jadi aku kepaksa hari ini beli harddisk, cari harddisk di Shopee. Tapi aku tadi nemu, biasanya kalau harddisk baru yang 1 tera ya, harddisk baru 1 tera itu kisaran 1,3 sampai 1,5 lah. Itu yang baru. Tapi aku tadi nemu harganya 700 sedikit. Nggak tahu ya ini refurbish apa bukan, soalnya kata
kata sellernya sih itu bukan refurbish, cuman lama aja, barang lama. Tapi aku sih entah refurbish apa bukan, nggak tahu. Kalau refurbish, harusnya kalau refurbish yang dari pabrik sih masih nggak apa-apa ya, asal bukan refurbish yang dari dibenerin dari teknisi komputer di luar. Nah setelah aku beli, barangnya datang langsung aku pasang kan. Setelah aku pasang itu aku langsung cek Sentinel. Nah dicek di Sentinel, untung masih healthy-nya masih 100%. Jadi ya bisa dibilang masih beruntung lah dapat harga murah, harga setengahnya. Walaupun itu nggak tahu ini refurbish apa bukan, aku sih nggak masalah asalkan itu kondisinya masih bagus lah. Ini setelah aku cek di Sentinel, power on time-nya 49 hari 2 jam. Terus left time-nya juga masih lama ya, masih 1000 hari. Itu berapa tahun itu, sekitar 3 tahun lebih lah. Soalnya harddiskku yang lama itu udah lama banget, itu yang 1 tera yang lama. Sekitar aku belinya kalau nggak salah sekitar 4-5 tahun lalu, 4 tahun lalu kayaknya. Mau klaim garansi juga nggak bisa. Ini aku cek total start stop count-nya juga masih itu masih rendah. Performance sama health-nya 100%. Kalau yang tadi lah, yang lama itu yang rusak itu, yang rusak lucu ini yang tadi, yang lama itu healthy-nya sama performance-nya 100% semua, tapi bawahnya keterangannya bad sector sama weak sector. Ada bad sector, ada weak sector, dan bad sectornya ada 19. Itu parah gitu. Nah kalau yang ini setelah aku pasang nggak ada bad sector, nggak ada weak sector. Kalau itu yang ada di 39% di kiri itu harddiskku yang lain itu, cuman buat nyimpen data. Kalau PC ku itu pakai SSD. Kalau untuk sistem C sama D itu SSD. D kalau kepaksa, kalau install game yang butuh loading cepat ya diinstalnya ke D. Nah, kenapa aku lebih milih harddisk untuk penyimpanan file? Aku jelasin dikit. Kalau untuk nyimpen file, untuk data ya itu sebenarnya lebih awet harddisk, bukan SSD. Kalau SSD itu memang lebih cepat, tapi kalau untuk nyimpen data itu resiko ketahanannya nggak bagus kalau SSD. Contohnya kalau SSD itu misalnya PC-nya nggak kalian nyalain lama, misalnya ya sebulan 2 bulan nggak nyala, itu bisa rusak gitu SSD. Aku punya SSD kan. Nah aku jarang buka PC itu sampai 3-4 bulan itu gak aku nyalain. Akhirnya SSD-nya rusak dan beli lagi. Cuman SSD-nya garansi lifetime kan, jadi bisa ditukar. Cuman sampai sekarang aku belum sempat nuker, harus aku kirim pakai JNE biasanya. Yang rusak juga SSD ku 500 GB, terus beli baru 500 GB lagi aku pasang ke sistem C sama D. Kalau untuk harddisk bedanya, misalkan kalian gak nyalain PC lama ya, misalnya sebulan 2 bulan gak nyalain PC, itu aman, data kalian gak bakal korup selama kelistrikan PSU kalian itu cukup, nggak kurang, sama nggak kena mati listrik lah dari PLN itu. Ini gue curiga ini yang bikin rusak PC ku, harddiskku ini listrik lah. Yang dari PLN itu kan kadang itu langsung mati sendiri kan, mati lampu, itu bikin rusak gitu. Dulu pernah motherboardku rusak, itu aku juga yakin itu gara-gara PLN itu.
Harusnya sih pakai itu, ada alat namanya apa itu sih, bukan PSU namanya, aku lupa namanya Cuk. Pokoknya kalau fungsinya kalau itu buat nyimpen daya. Jadi kalau PLN-nya mati listrik, mati lampu, PC-nya kita itu masih ada waktu sekitar 3 menitan, 3 menit doang buat dimatiin. Jadi aman. Cuman harganya agak mahal. Yang 3 menit aja itu untuk PSU 450 watt itu harus pakai yang harganya 600.000. Itu pakai alatnya yang harganya 600, cuman bisa tahan 3 menit. Aku dulu pernah beli tapi udah rusak. Mau beli lagi juga males sih, soalnya aku juga nabung mau buat upgrade VGA kan. VGA aku masih 2 GB lagi. Aku rencananya mau beli VGA yang 4 GB, jadi biar bisa kalau main game lancar lah. Soalnya yang sekarang kalau main game sambil buka live 2D itu berat. Game-game yang sekarang juga pakai VGA aku yang 2 GB ini juga itu apa, settingannya harus low. Contohnya main Anfield itu low semua itu, pokoknya burik lah. Makanya aku kalau main game itu lebih milih lewat PS4 ya, soalnya PS4 itu pasti rata kanan lah, enak dilihat. Aku pernah nyoba main Fortnite di PS4 kan, bagus grafisnya. Setelah aku install di PC, aduh burik soalnya low semua. Kalau aku tinggiin VGA aku yang 2 GB sekarang itu nggak kuat, FPS-nya drop. Jadi lebih pilih main di PS4. Jadi sambil nunggu aku beli VGA baru lah. Oke, jadi sampai sini tadi yang barusan beli normal-normal aja. Entah ini refurbish apa bukan, fungsinya cuma buat nyimpen data sih. Mulai sekarang aku kalau nge-backup mending ke cloud aja. Cloud itu kayak Google Drive lah, jadi backup ke sana aman. Kalau kalian mau tanya-tanya tentang PC, komen aja. Aku tahu, soalnya aku dulu juga aku kuliah di IT kan. Jadi untuk ke PC hardware software juga lumayan tahu. Oke, sekarang aku mau ngopi-ngopi data. Aku masih jarang live ya, soalnya VGA aku masih 2 GB. Oke, gitu aja lah. Mudah-mudahan harddiskku yang sekarang aman, gak mati listrik lagi. Oke, bye bye. Oh ya, yang mau beli burger di Jogja silakan. Aku buka resto di GoFood, ShopeeFood, GrabFood. Jangan lupa subscribe juga sama follow channelku. Thank you, dadah.